Bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak ya. Selanjutnya untuk zodiak Taurus. Aku dan Taurus, mungkinkah menikah? Ingat ya, reading ini bersifat timeless ya, artinya tiada batasan waktu. Dan readingan aku ini bersifat kolektif ya. Jadi sifatnya itu bisa cocok dan tidak cocok. Kalau kamu cocok dengan readingan aku, berarti pesan ini ditunjukkan untuk kamu. Kalau readingan aku tidak cocok untuk kamu, berarti pesan ini bukan ditunjukkan untuk kamu. Dan bisa juga vice versa ya, artinya energinya bisa kebolak-balik. So, jangan baper dengan readingan aku ya. Oke, aku mulai ya. Untuk readingan Taurus, aku dan Taurus mungkinkah menikah? Aku shuffle dulu ya. Oke, udah aku shuffle. Tinggal aku ambil kartunya. Ikut readingan aku dari awal sampai akhirnya, biar energi kalian ketangkep ya. Jangan dilompat-lompatin. Kalau dilompatin kadang-kadang suka nggak ketangkep energi kamu ya. Ada di reverse satu. Oke, satu aja. Oke, udah aku shuffle. Di sini 10 kartu ya, aku ambil ya. Aku dan Taurus, mungkinkah menikah? Pikirkan orang yang kamu dealing ya. Entah dia pacar kamu, atau dia gebetan kamu, atau dia orang yang diam-diam kamu sukai ya. Bisa coba kamu pikirkan. Oke, coba aku baca energinya. Kelihatannya di sini kamu kayaknya mumet banget ya. Di sini kelihatannya kamu kayak mumet banget, mikirin dia terus ya. Kenapa? Kamu berharap dia menyatakan cinta ya untuk kamu. Kayaknya kamu kepikiran dia terus ya. Kayaknya benar-benar sayang dan energinya ini lumayan cukup lama ya. Kamu suka dia ini udah lama ya. Jatuh cintanya udah lama. Kenapa kamu bisa suka sama orang seperti ini? Kelihatannya dia orang tipe pria atau wanita, ambil yang resonate ya. Dia tipe orang yang taat ya, taat terhadap agama ya, mengerti agama, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Lalu dia juga tipikal orangnya ngomongnya lembut, enak gitu ya, sopan, kepribadiannya itu bagus sekali. Itu yang membuat kamu jatuh cinta sama dia ya, karena dia memiliki kepribadian yang baik. Jarang-jarang ada lelaki atau wanita yang seperti itu ya. Makanya dari situ kamu kayak seneng sama dia, itu berharap kamu bisa berjodoh sama dia, berharap kamu bisa deket sama dia ya. Atau kamu yang udah pacaran, kamu berharap bisa menikah sama dia karena dia memiliki kepribadian yang baik dan jarang kamu menemukan orang seperti ini. Di lain sisi kamu juga kayaknya bingung ya, sempat ada putus asa ya, bingung putus asa, kepikiran gitu loh, sebenarnya dia ada feel nggak sih ke aku, ada perasaan nggak ke aku gitu, suka nggak ya dia sama aku gitu. Kayaknya kamu tuh kayak kepikiran terus, takutnya kayak kamu takut banget cinta bertepuk sebelah tangan, takutnya kamu suka dia, dia nggak suka sama kamu, atau dia sudah memiliki pasangan, atau dia sudah memiliki orang yang dia sukai. Jadi itu membuat kamu kayak pusing, kayak gimana ya, mau ragu-ragu, mau melangkah tapi kayak ragu-ragu ya.
kayak kamu tuh takut ada saingan sebenarnya ya. Takutnya kalau dia itu lebih cantik atau lebih ganteng dari kamu, itu yang bikin kamu kayak takut, kepikiran gitu ya, sampai bikin kamu mumet, kayaknya kamu sayang ya, sayang banget sama dia gitu. Jadi berhari-hari kamu kayak kepikiran dia terus ya, sampai ke bawah mimpi. Ya ampun. Di lain sisi kamu juga nggak mau mikirin dia terus gitu kan ya. Takutnya nih ya, karena in the reverse ya, kamu yang mikirin dia, kamu tuh kadang berpikir ya, apakah dia memikirkan aku juga gitu. Kalau aku memikirkan dia kan wajar, aku galau gitu ya, memikirkan dia tuh wajar gitu, namanya kan aku suka sama dia. Tapi kadang ada satu benak di pikiran kamu, apakah dia memikirkan aku juga gitu ya. Takutnya gimana sih ya, kamu tuh bener-bener takut kayak cinta bertepuk sebelah tangan ya, karena kamu kayak ngerasa cocok banget sama dia. Jarang banget nemu orang seperti ini ya. Dalam juga cinta kamu, sepertinya deep banget ya. Cuma yang dikhawatirkan itu, kalau kamu sudah berpasangan, kamu memiliki pacar, ya kamu takut kehilangan dia. Kamu takut kehilangan dia karena kamu merasa nyaman selama pacaran sama dia. Kamu merasa nyaman di sini ya. Takut kehilangan karena kamu sudah merasa nyaman, cocok sama dia. Takut sewaktu-waktunya kamu pacaran sama dia udah lama, tau-taunya putus tengah jalan. Itu kamu takut merasakan sakitnya lagi di situ. Nih ya, Page of Swords ya, kamu ingin memulai awal keseriusan, memulai awal yang baru bersama dia ya. Kalau kamu single ya, punya gebetan atau dim-dim orang yang kamu suka, kamu ingin jauh mengenal dia ya, memulai gitu lebih dekat lagi mengenal dia secara sepenuhnya, ingin dekat gitu ya. Jadi nggak mau gimana sih ya, takutnya cuma diem-diem aja. Kapan lo bisa mulai gitu sama dia, bisa deket ya. Kalau kamu yang sudah punya pacar ya, kamu juga ingin ada keseriusan dari dianya. Setidaknya kalau belum bisa menikah, setidaknya tunangan ya. Kalau tunangan kan setidaknya kamu dan dia itu sudah diikat ya oleh sebuah cincin, ya kan? Itu kamu menginginkan sebuah hal itu ya, keseriusan. Katanya kamu sayang banget sama dia, takut melepaskan ya, takut kehilangan. Di lain sisi, nah iya, Nine of Cups ya, kamu merasakan kesedihan ya, merasakan kesedihan di sini ya. Ada kesedihan terpancar di wajah kamu ya. Kamu melihat lirik-lirik yang lain, takutnya dia kayak dia, maksudnya takut dia itu, cintanya dia itu buat kamu itu takutnya pudar. Nah, kamu takut di situ ya, takut cintanya pudar. Ini bagi kamu yang berpasangan ya, takut cintanya itu pudar gitu. Apakah gimana ya, kayak kamu pikir takut kayak ada wanita lain gitu ya, takut diambil, intinya gitu. Kayak kamu nggak mau pasangan kamu tuh diambil. Bagi kamu yang single punya gebetan ya, kamu takut punya banyak saingan, kamu takut ada saingan lain yang lebih baik dari kamu, yang lebih cantik atau lebih ganteng, kayak lebih wah semuanya, lebih mapan, atau dia seorang wanita karir yang lebih baik. Kamu takut gitu, kayak kamu takut kalah saing. Jadi kayak kamu tuh minder ya sebenarnya, jadi kayak minder gitu ngeliat jenis yang lain. Maksudnya kayak aku nih wanita, aku ngeliat perempuan lain, kayak aku tuh minder gitu. Nah, di lain sisi Seven of Cups ya, Two of Pentacles ya. Kalau ditanya ya, aku dan Taurus mungkinkah menikah? Di sini jawabannya, kalau ini bagi kamu yang berpasangan, tadi aku lihat kehidupan pribadi kamu ya sama dia, energinya itu yang ketangkep ya. Itu bagi yang single dan bagi yang couple ya. Tapi kalau ditanya aku dan Taurus mungkinkah menikah, sebenarnya jawabannya itu masih 50-50 ya. Karena dari sang yang orang yang kamu dealing ini, dianya masih ada keraguan untuk melangkah ya. Memang dari gimana ya, dia kayak masih ragu untuk melangkah. Apalagi di sini
Knight of Wands-nya kebalik ya. Dia nggak berani maju di sini. Nggak berani maju untuk sebuah pernikahan. The Chariot. Kelihatan nggak sih? Ya, pokoknya The Chariot ya. Gambarnya seperti ini. Dia nggak berani melangkah untuk menikahi kamu atau macarin kamu. Di sini kelihatannya itu energi sebelumnya yang aku baca itu energi yang kamu rasakan ya. Tapi di sini sepertinya dia belum ada kepikiran hal itu ya, untuk seriusan dia belum ada kepikiran. Dan di sini dia kayak karena in the reverse ya. Kalau ini kartu yang terbalik, nggak terbalik, dia berani melangkah maju. Tapi di sini karena the reverse dia belum berani melangkah maju untuk sebuah pernikahan, pertunangan maupun sebuah hubungan seperti pacaran, couple ya. Jadi dia belum berani maju di sini ya. Dia masih kayak ragu-ragu karena udah aku bilang. Di sini dia ragu-ragu tuh of Pentacles. Dia ragu-ragu buat melangkah bersama kamu ya karena banyak yang dia pikirin. Sepertinya dia juga memiliki masalah ya. Dia juga punya masalah ya. Karena apa ya? Pernikahan itu kan dibangun kan kita kan butuh uang ya. Dia juga memiliki kehidupan pribadi dia, entah dia punya keluarga yang broken home, atau dia memiliki masalah di pekerjaannya, atau dia memiliki masalah bersama temannya. Aku lihat di sini dia sepertinya banyak masalah ya. Jadi dia kayak sebuah pernikahan di sini atau sebuah couple pacaran dia belum berani memutuskan. Kayak dia tuh kayak kabur kan, udah aku bilang dia itu kayak kabur, nggak berani melangkah, dia turun ya. Dia kabur menyembunyikan diri karena apa? Dia belum siap berkomitmen. Intinya sih itu ya, dia belum siap untuk komitmen bersama kamu ya. Masih ragu-ragu dianya, belum ada kepikiran hal itu. Sedangkan dari diri kamu, Queen of Swords ya, bottom the deck-nya ini, kamunya itu sepertinya sudah siap untuk berkomitmen, tapi dari dianya ini belum siap untuk komitmen, belum berani melangkah maju ya. Jadi masih kayak maju mundur aja. Jadi masih kayak gitu-gitu aja. Kalau kamu pacaran ya udah pacaran aja gitu, belum ada berani omongan yang menikah atau pertunangan. Kalau kamu yang single, punya PDKT atau gebetan, dia belum berani ada omongan untuk pacaran yuk, aku cinta kamu. Dia belum ada omongan seperti itu karena dia belum siap ya. Aku lihat dia belum siap, dan aku lihat juga dia banyak masalah di kehidupan pribadinya atau apapun itu. Makanya itu yang membuat dia kayak pusing, kepikiran gitu. Jadi kayak hal-hal cinta dia tuh dikesampingkan dulu ya. Tapi kalau ditanya apakah aku akan menikah dengan dia gitu, aku dan terus mungkinkah menikah, itu jawabannya 50-50 ya. Karena apa? Di sini dianya belum siap. Kayaknya dia punya masalah pribadinya yang aku bilang tadi. Mungkin setelah dia menyelesaikan kehidupan kepribadiannya untuk menikah, dia mungkin akan maju. Nah, di sini ya. Six of Wands, Two of Cups. Jadi jawaban dari aku bisa iya bisa tidak, tapi 50/50 di sini ya. Jadi ketika dia menyelesaikan masalah pribadinya, dia bisa melangkah maju di sini untuk mendekati kamu ya. Dia bisa melangkah maju mendekati kamu untuk sebuah pernikahan di sini. Karena ini bottom of the deck-nya ya, Two of Cups, Six of Wands ya. Di sininya bottom of the deck-nya ada 3 ya. Kamunya sudah siap komitmen, tapi dia belum siap komitmen karena dia memiliki masalah ya. Entah apapun itu, dia sepertinya memiliki masalah pribadi dia, jadi dia belum berani melangkah. Tapi untuk pernikahan, ketika dia sudah menyelesaikan urusan pribadinya, dia bisa melangkah maju untuk menikahi kamu. Intinya sih itu ya energinya ya. Jadi aku belum bisa bilang iya atau tidaknya, itu tergantung bagaimana dianya ya. Itu tergantung bagaimana dia bisa menyikapi masalah itu enggak, dia bisa menemukan solusi itu atau enggak ya. Kalau dia ke depannya dia tidak dapat menemukan solusi, jadi masih kayak berantakan masalahnya, kemungkinannya itu kecil kamu menikah sama dia. Tapi ketika dia bisa menyikapi masalah itu dan menemukan solusinya, kamu bisa kemungkinan menikah dengan dia. Karena ketika dia bisa menyikapi masalah itu, dia bisa siap mendekati kamu untuk sebuah pernikahan ya.
Jadi balik lagi, itu bagaimana tergantung dianya menyikapi masalah ya. Karena energinya ini banyak sekali ya. Jadi dari tarot ini nggak kasih jawaban pasti, karena dari tarot hanya memberikan jawaban balik lagi ke dianya ya. Itu energi yang aku baca ya, jadi masih 50-50 ya. Itu semoga resonate ya. Kalau resonate tolong komen di bawah ya, bantu like dan subscribe channel aku. Bye bye.